Shalom, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam renungan singkat New Hope. Saat ini saya mengangkat satu tema, sahabat dalam kelemahan. Renungan saya pada saat ini saya landasi dengan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-26 bagian A. Demikian firman Tuhan. Dan dengan jalan yang sama, yaitu dengan iman kita, Roh Kudus menolong kita menanggulangi masalah sehari-hari. Saudara, kalau ada satu pribadi yang tetap setia menolong dalam segala situasi kita tanpa memandang kekurangan dan kelemahan kita, pribadi tersebut adalah Roh Kudus. Tidak ada manusia yang kebal dengan kesalahan dan pergumulan dalam hidup ini. Masalahnya, tidak semua orang akan selalu baik dalam perjalanan hidup kita ketika mereka mengetahui kelemahan dan kekurangan kita. Bahkan orang-orang terdekat kita sekalipun akan berlaku demikian. Hanya ada satu pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita banyak kekurangan di dalam hidup ini. Saya katakan tadi, pribadi tersebut adalah Roh Kudus. Oleh sebab itu, kita butuh pribadi ini. Pribadi ini akan menjadi sahabat, penolong saya dan saudara setiap waktu tanpa memandang kelemahan dan kekurangan kita. Saudara, setiap kita yang ada di dalam Tuhan tidak dapat terhindar dari kenyataan hidup yang harus dihadapi di dalam dunia ini. Mungkin kita pernah baca kisah tentang Rasul Paulus. Ia mengalami berbagai penderitaan hidup justru setelah ia mengikut Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tetapi ada satu perkataan yang dahsyat yang pernah dikatakan oleh Rasul Paulus sendiri. Ia berkata begini, penderitaan yang saya alami tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Dari hal ini sama-sama kita diingatkan bahwa kehidupan kekristenan bukanlah jalan mulus tanpa batu-batu kehidupan. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa setiap hari mempunyai kesusahannya masing-masing. Meskipun banyak pergumulan Bapak Ibu, bagi kita yang tetap ada di dalam Tuhan, ada satu kekuatan yang bisa membangkitkan sukacita di dalam kehidupan saya dan saudara. Kekuatan tersebut adalah pengharapan yang dikerjakan oleh kekuatan Roh Kudus. Kekuatan tersebut akan membangkitkan iman dan sukacita saya dan saudara. Sebab itu Roma 15 ayat 13 berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Di tengah pergumulan dan penderitaan hidup, Roh Kudus menjadi jaminan akan limpahnya pengharapan yang akan diterima oleh setiap kita orang-orang percaya. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, kita tidak boleh melihat peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita secara terpisah-pisah. Kita harus memandangnya sebagai satu kesatuan, rangkaian rancangan Allah yang akan bekerja sama untuk mencapai apa? Mencapai maksud Allah bagi setiap kita. Akan tapi saya perlu menekankan pada poin rancangan Allah yang bekerja sama mendatangkan kebaikan. Hal ini hanya akan terjadi pada setiap kita yang mau bekerja sama dengan Allah. Bekerja sama dalam hal ini bukan bekerja sama pada waktu atau hari-hari tertentu saja, tetapi setiap waktu kita aktif di dalam Tuhan. Kita bekerja sama dengan Tuhan. Kalau kita mau ada hal-hal yang baik yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tuh jangan hanya mulut saja yang kelihatan suci dan benar, tetapi perbuatan nol. Ini pasti tidak akan menghasilkan sesuatu. Akan tetapi kita harus aktif di dalam Tuhan. Saudara, Allah sangat mengenal setiap kita.
Dia tahu sampai di mana batas kemampuan kita. Akan tetapi dia tidak mau kalau kita menjadi anak-anak yang gampangan. Dia mau ada sesuatu yang kita bisa pelajari, yang kita bisa contohi dan kita lakukan ketika kita menjadi anak-anaknya Tuhan. Kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan dalam posisi bekerja sama ini, saya katakan tadi kita harus aktif. Jadi tidak hanya satu arah yang bekerja, tetapi dari dua arah yang bekerja. Tuhan bekerja dan kita juga bekerja, jadi sama-sama aktif. Roh Kudus berjanji Ia akan menolong, mengatasi setiap masalah kita setiap hari. Makanya Dia mau mengatasi, mau membantu kita. Tapi kalau kita cuma diam saja, bagaimana ada sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Kalau Dia mau bekerja, kita pun harus melakukan sesuatu. Saudara, Roh Kudus adalah satu pribadi yang nyata. Ia diberikan kepada setiap kita orang percaya sebagai penolong, sebagai meterai bahwa kita ini adalah orang-orang percaya, dan Ia menuntun kita kepada jalan-jalan yang benar. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita di dalam Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dan ayat yang terakhir di dalam Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak melawan Dia dan mendukacitakan Roh Kudusnya. Itulah sebabnya Ia berbalik menjadi musuh mereka dan melawan mereka. Melalui ayat-ayat ini, kita diingatkan kita tidak boleh membuat Roh Kudus sedih dan melawan Roh Kudus itu sendiri. Dengan cara bagaimana kita melawan Dia? Dengan cara hidup kita yang tidak benar. Saudara, dari awal saya sudah katakan tadi bahwa Dia mau menjadi sahabat kita di dalam banyak kelemahan kita. Bahkan dikatakan di ayat yang kita sudah baca, Dia mau menolong kita setiap hari, setiap waktu. Kalau kita mau mengalami hal ini, mari setiap waktu kita bersahabat dengan Roh Kudus. Ada waktu-waktu tertentu yang kita sediakan, kita berdoa dengan iman kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, demikian renungan saya pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.